Halo, bertemu lagi dengan Detektif Movie. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Call Ho Now. Film Call Ho Now merupakan film komedi romantis yang rilis pada tahun 2003, disutradarai Nikhil Advani. Film ini dibintangi Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, dan Preity Zinta. Kisah cinta dan perjuangan Aman yang diperankan Shah Rukh Khan benar-benar membuat air mata mengalir. Seperti apa kisah lengkapnya? Inilah alur cerita film Call Ho Now. Film diawali oleh Naina yang menceritakan kisah hidupnya. Dimulai dari New York, dia hidup bersama ibunya yang bernama Jennifer, dan dua adiknya Shiv dan Gia, serta neneknya yang bernama Lajo yang selalu menginginkan pernikahan Naina. Sedangkan ayah Naina telah meninggal, dan semua beban hidup kini ditanggung oleh ibunya. Selain itu, Naina juga mempunyai seorang teman yang bernama Rohit. Dia anak orang kaya yang selalu bermasalah dengan percintaan. Semenjak ayah Naina meninggal, Lajo tidak pernah menyukai menantunya, Jennifer. Mereka selalu bertengkar. Selain itu juga Lajo sangat menyayangi Shiv dan sangat membenci Gia, yang merupakan anak pungut. Lajo tidak pernah menganggap Gia sebagai cucunya. Naina tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Setiap hari harus diwarnai pertengkaran. Suatu hari, Shiv terjatuh, Lajo menyalahkan Gia. Lajo bahkan memukulnya. Jennifer yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam, hingga akhirnya mereka bertengkar hebat. Kemudian Naina membentak Lajo dan menghentikan pertengkaran mereka. Di tengah kesedihan, Jennifer, Gia, Shiv, dan Naina berdoa bersama-sama, meminta sebuah malaikat yang akan menghapuskan air matanya. Ketika mereka berdoa, diperlihatkan sosok manusia berhati malaikat yang akan mendatanginya serta menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Shiv dan Gia menonton pertandingan basket di depan rumah. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Aman yang merupakan tetangga barunya. Aman sangat pandai menyesuaikan diri dan berkomunikasi. Dia tidak butuh waktu lama untuk menjadi akrab dengan Shiv dan Gia. Kemudian mereka diganggu oleh nyanyian nenek Lajo yang menyakitkan telinga. Kemudian Aman menghentikan nyanyian nenek. Dia mengatakan bahwa nyanyiannya telah menyiksanya. Nenek tampak tidak terima dengan kata-kata Aman. Akhirnya keributan terjadi. Naina mendengar keributan langsung menanyakannya kepada Lajo. Aman yang melihat Naina langsung terpukau. Dia juga meminta Naina untuk turun. Tak berselang lama terdengar suara nyanyian. Ternyata Amanlah yang bernyanyi. Semua orang ikut bernyanyi dan menari, terkecuali Naina. Dia sangat muak dengan tingkah Aman. Setelah bernyanyi sambil menggendong Gia, Aman mendatangi Naina dan Jennifer. Aman memperkenalkan dirinya. Jennifer menyambut dengan hangat sedangkan Naina tetap bersikap dingin. Dengan tingkahnya yang kocak, Aman mengajak bercanda Jennifer. Bahkan Aman juga mengundang dirinya sendiri untuk makan ke rumah Jennifer. Jennifer hanya bisa menyetujuinya. Di dalam rumah, pertengkaran kembali terjadi. Kali ini Jennifer disalahkan oleh Naina dan Lajo karena telah mengundang Aman makan di rumahnya. Jennifer menegaskan bahwa dia tidak pernah mengundangnya, tetapi Aman yang mengundang dirinya sendiri. Karena Aman akan makan di rumahnya, Naina memutuskan untuk mengundang Sweetu dan Rohit. Namun Sweetu tidak bisa karena telah ada janji dengan seorang laki-laki. Sementara itu, Lajo tidak kalah saing. Dia juga mengundang seorang laki-laki yang akan dijodohkan kepada Naina. Di sore hari, Naina baru saja pulang dari belanja. Dia sangat kaget karena Aman ada di rumahnya. Selain itu, Naina sangat muak dengan tingkah Aman yang sok dekat dengan orang-orang di sana. Di malam hari, Rohit dan seseorang yang bernama Guru datang di waktu yang sama. Rohit berencana ke rumah Naina justru ke rumah Sweetu. Rohit disambut oleh Jess yang merupakan kakak Sweetu. Sementara itu, Guru yang akan ke rumah Sweetu justru ke rumah Naina. Di sana, Guru disambut oleh Lajo. Lajo mengira dia adalah orang yang akan dijodohkan kepada Naina. Tanpa pikir panjang, Lajo mempersilahkan Guru masuk. Rohit tidak nyaman karena dia selalu digoda oleh Jess. Sedangkan Guru membuat kekacauan di rumah Naina. Akhirnya Rohit kabur setelah tahu bahwa salah rumah dan selalu digoda oleh Jess. Begitu juga dengan Guru, dia keluar karena telah membuat kekacauan. Di luar, Rohit dan Guru kembali bertemu. Keduanya kini sama-sama pergi dari tempat tersebut.
Aman yang melihat itu tak bisa menahan tawanya, sedangkan Naina sangat marah dengan tingkah Aman. Naina terus memarahi Aman, tetapi Aman selalu bertingkah konyol di depan Naina. Tiba-tiba, Shh, don't touch me. Aman menghentikan perkataan Naina. Dia dengan bijak menasehati Naina. Selain itu, Aman juga mengajari Naina untuk tersenyum dan menyebut Naina tidak tahu cara tersenyum. Tentu saja hal itu membuat Naina semakin marah. Practice. Forget it. Sorry. Di dalam rumah, Naina mulai terpengaruh dengan kata-kata Aman. Dalam hatinya dia bertanya apakah benar dia telah melupakan cara tersenyum. Di depan cermin, Naina mencoba untuk tersenyum. Hari demi hari, kehadiran Aman sangat berpengaruh kepada keluarga Naina. Aman mengubah semuanya. Dimulai dari Shift bahagia karena bisa bermain basket, begitu juga dengan Nenek Lajo yang kini telah bernyanyi dengan sangat indah. सबको Dan yang sangat penting, kini Naina telah kembali tersenyum. मुस्कुराने लगी थी Beberapa hari kemudian, Aman dan Rohit dan semua keluarga Naina berkumpul di restoran milik Jennifer. Kondisi restoran itu mengalami kebangkrutan. Mereka tidak mampu membayar sewanya dan kini hanya menyisakan 2 bulan untuk meninggalkan tempat tersebut. Aman mempelajari kenapa restoran Jennifer sangat sepi pengunjung. Berbanding terbalik dengan restoran Cina yang ada di depannya. Mereka dipenuhi pengunjung, sedangkan restoran milik Jennifer tak ada satu pengunjung pun. Akhirnya Aman mendapat ide. Dia tahu bahwa restoran Cina sangat laris karena membawa ciri khas Cina. Aman akan merubah restoran Jennifer menjadi ciri khas India. Akhirnya mereka semua merubah tampilan restorannya menjadi ciri khas India. Yeah, that's the spirit. Gujarat, come on. Yeah, Jenny. Setelah selesai, restoran Jennifer kini menjadi perhatian orang-orang. Jennifer masih pesimis karena tidak ada pengunjung yang datang. Tiba-tiba, Are you open? kini restoran Jennifer dipenuhi oleh pengunjung. Jennifer sangat senang dengan ide Aman, begitu juga dengan Naina. Tidak hanya itu, benih cinta kini mulai tumbuh di hati Naina. Keesokan harinya, Naina menemui Rohit. Naina menanyakan sesuatu. Apakah Rohit pernah tidak menyukai seseorang? Kemudian mulai menyukainya dan berubah menjadi cinta. Belum sempat Rohit menjawab, Naina justru meninggalkannya. Kini hari-hari Naina dipenuhi oleh keceriaan. Naina sedang dimabuk cinta kepada Aman. Di sisi lain, Rohit juga merasakan hal yang sama, tapi Rohit justru mencintai Naina. अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है. Beberapa saat kemudian, Rohit memberitahu Aman bahwa dia sangat menyukai Naina. Sementara Naina memberitahu Switu bahwa dia sangat mencintai Aman. Aman mendesak Rohit untuk segera memberitahu Naina, sedangkan Switu mendesak Naina untuk segera memberitahu Aman. Kemudian Naina menelpon Rohit. Dia mengatakan ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Akhirnya mereka membuat janji untuk bertemu. Di waktu yang dijanjikan, Rohit telah menyiapkan semuanya. Dari bunga hingga pemain biola telah siap mengiringi mereka. Akhirnya Naina mendatanginya. Tidak seperti biasanya, keduanya dipenuhi dengan rasa gugup. Dengan perasaan gugup, akhirnya Naina mengatakan bahwa dia sangat mencintai Aman. I love Aman. Sedangkan Rohit terkejut. Bukan kata itu yang dia inginkan. Dia berpura-pura senang mendengar kata-kata Naina. Rohit menyarankan agar segera memberitahu Aman. Rohit juga memberikan bunganya kepada Naina untuk diberikan kepada Aman. Naina yang masih dibalut kebahagiaan mengambil bunganya kemudian pergi meninggalkan Rohit. Sementara itu, Aman baru saja pulang ke rumahnya. Dia memeriksa telepon yang masuk. Di sana terdapat pesan dari Rohit yang menceritakan semua yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, hujan pun turun. Naina mendatangi rumah Aman dengan kondisi basah kuyup. Sambil bercanda, Aman memberikan handuk kepada Naina dan mempersilahkannya duduk. Ketegangan masih menyelimuti Naina. Dia berusaha untuk menyampaikan isi hatinya, tapi dia selalu terhenti di kata "aku". Sebenarnya, Aman telah mengetahui maksud dari Naina, tapi dia membiarkannya. Aman berusaha melepas ketegangan Naina, tapi Naina justru semakin gugup.
Di tengah kegugupannya, Naina melihat sebuah foto Aman bersama seorang wanita. Kemudian Naina menanyakan siapa dia. Aman menjelaskan bahwa dia adalah pria yang merupakan istrinya. Husband-wife ke झगड़े. Seketika Naina merasa seperti ditampar. Naina sangat syok. Dia tak kuasa menahan air matanya. Semua keceriaannya kini telah musnah. Naina memutuskan untuk segera pergi dari rumah Aman. Dia sangat sedih. Dia menangis di tengah hujan. Sementara itu, ibu Aman menanyakan kenapa Aman melakukan hal itu. Aman menjelaskan bahwa dia sangat mencintai Naina. Namun kondisinya tidak memungkinkan. Ternyata Aman memiliki penyakit dan waktunya hanya tinggal beberapa hari saja. Dan pria bukanlah istrinya, melainkan dokter yang merawat Aman. Kini Naina, Rohit, dan Aman diliputi oleh kesedihan. Beberapa hari kemudian, Aman berjalan-jalan bersama pria. Naina melihatnya, dia sangat sedih melihatnya. Sementara itu Rohit pulang ke kampungnya, dia dijodohkan dengan wanita yang bernama Kamila. Rohit yang selalu gagal dengan percintaan langsung menyetujuinya. Suatu malam, Kamila mengajak kencan Rohit. Di sana Kamila merencanakan sesuatu. Dia berencana menjebak Rohit. Kamila memberikan cincinnya kepada pelayan untuk dimasukkan ke dalam gelas. Dan ketika Kamila meminum, dia mendapatkan cincin dengan nada keras. Kamila mengatakan bahwa dia menerima cinta Rohit dan bersedia dinikahinya. Seketika orang yang mendengar itu bertepuk tangan dan memberi kata selamat kepada Rohit dan Kamila. Tapi Rohit sangat kaget, dia belum siap dengan kenyataan yang baru saja dihadapinya. Kemudian Rohit meminta izin untuk ke kamar mandi. Di waktu yang sama, Aman ternyata ada di sana. Dia segera mendatangi Rohit. Aman menjelaskan bahwa Kamila hanya mencintai kekayaan Rohit saja. Rohit menyangkalnya, kini Aman dan Rohit terlibat perdebatan. Kemudian Aman menyarankan untuk mengatakan kepada Kamila bahwa dia tidak menginginkan kekayaan ayahnya. Benar saja, ketika kata itu diucapkan, Kamila langsung pergi meninggalkan Rohit. Keesokan harinya, Aman kembali mendukung Rohit untuk bersama Naina. Aman juga siap mengajarkannya cara mendapatkan Naina dalam 6 hari. 6 दिन लड़की इन सिर्फ 6 दिन. Day 1. Di hari pertama, sebelumnya setiap jam 6 sore, Rohit selalu menemui Naina. Namun kini Aman justru melarang untuk menemuinya. Aman memiliki teori bahwa wanita semakin dikejar akan semakin menjauh, tapi ketika ditinggalkan, dia akan mengejar sendiri. Selain itu, Aman juga memberikan headset. Aman menyuruh Rohit untuk melakukan apa yang disuruh. Yes, Zafar apni चाल. I mean, you know, like a cool walk. Yeah. Oh. Day 2. Di hari kedua, Aman menyuruh Rohit untuk duduk di bangku lain. Hal itu bertujuan untuk membuat cemburu Naina. Day 3. Di hari ketiga, Aman menyuruh Rohit untuk tidak masuk kelas, Naina akan mencarinya. Aman tahu Naina akan segera menelpon Rohit, tapi Rohit tidak diizinkan untuk mengangkat teleponnya. Day 4. Di hari keempat, Rohit mendatangi Naina. Naina memarahi Rohit karena telah hilang selama 3 hari dan tidak ada ketika Naina sangat membutuhkannya. Namun Rohit menjawab dengan sangat bijak. Dia menjawab, ketika Naina membutuhkan sahabat, dia mencarinya, namun cintanya diberikan kepada orang lain. Mendengar hal itu, Naina sangat terkejut, dia tidak bisa berkata apa-apa. Day 5. Di hari kelima, dengan wajah manis, Rohit mendatangi Naina. Dia memberikan hadiah kepada Naina. Dia juga menyelipkan surat yang membuat Naina tertawa. Day 6. Di hari ke-6, Rohit mengajak Naina mengikuti kelas salsa. Ketika mereka berdansa, mereka menjadi sangat dekat. Naina mulai menikmati kebersamaannya. Di saat itu semua menjadi terbalik. Kini Rohit seakan-akan telah berubah menjadi Aman. Keesokan harinya, tanpa diduga Rohit mendapatkan hadiah dari Naina. Dia mendapatkan sebuah dasi merah. Dia tahu bahwa kini Naina telah membuka hatinya untuknya. Rohit sangat senang. Dia berterima kasih kepada Aman. Dia menyanjung kehebatan Aman. Karena berkat arahannya dia bisa mendapatkan Naina. Namun sial, di waktu yang sama Naina juga ada di tempat itu. Naina mendengar semuanya. Aman yang mengetahui keberadaan Naina langsung menyangkalnya. Dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Aman memberitahu Rohit bahwa di belakang telah ada Naina.
Seketika menjadi kacau. Tanpa kata-kata, Naina pergi meninggalkan mereka berdua. Rohit dan Aman mengejarnya. Dia menghentikan Naina. Naina yang sangat marah terus memaki-maki Aman. Aman membentaknya, semua terdiam. No. No. Kemudian Aman mengambil buku diari Rohit. Dia berusaha membacakannya. Tapi buku diarinya kosong. Aman mengarang sendiri. Kata demi kata yang menyatakan cintanya kepada Naina. Naina mulai luluh, Aman segera meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya Naina meminta Rohit untuk menemuinya secara pribadi. Sementara itu, Aman mendatangi Sweetu. Di sana Sweetu sangat bahagia karena mendapat surat dari Frankie. Aman membacanya, namun tiba-tiba wajah Aman berubah. Dia mengatakan bahwa suratnya bukan dari Frankie, melainkan surat dari ayah Naina yang telah dititipkan bertahun-tahun dan dikirim pada hari tersebut. Surat itu berisi tentang Gia. Kini Aman mengetahui rahasia tentang Gia. Aman akan memberikan surat itu kepada Jennifer, namun dia tidak tega dan mengurungkan niatnya. Di malam harinya, Naina menemui Rohit. Di sana Rohit menyatakan cintanya, dan dengan dramatis, akhirnya Naina menerima cinta Rohit. Semua orang senang mendengar kabar tersebut. Beberapa hari kemudian, Nenek Lajo kembali memarahi Jennifer. Dia mengungkit tentang Gia. Lajo juga mengatakan tidak akan pernah menganggap Gia sebagai cucunya. Gia mendengar semua perkataan Nenek Lajo. Dia sangat sedih. Gia mendatangi Aman. Dia meminta bantuan kepada Aman. Aman tidak tinggal diam. Dia segera menemui Lajo. Lajo meminta Aman untuk tidak ikut campur tentang masalah keluarganya. Tapi Aman tak menurutinya. Dia tetap ikut campur. Kemudian Aman mengatakan sesuatu yang dia ketahui melalui surat dari ayah Naina yang telah dirahasiakan selama bertahun-tahun. Aman mengatakan Gia adalah cucu Lajo yang didapat ketika suami Jennifer berselingkuh dengan ibu Gia. Ayah dan ibu Gia tidak pernah menginginkannya, tetapi Jennifer justru menganggap Gia sebagai anak sendiri. Mendengar kenyataan itu, Lajo sangat terpukul. Dia sangat menyesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jennifer memikul beban berat selama ini. Akhirnya dengan penuh penyesalan, Nenek Lajo meminta maaf kepada Jennifer. Mulai saat itu, Lajo dan Jennifer tidak bertengkar lagi. Lajo juga mengakui Gia adalah cucunya. पूरा हो गया। Beberapa hari kemudian, acara pertunangan Rohit dan Naina diadakan. Semua orang berkumpul dan merayakannya dengan bahagia. तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों गोरा मुखड़ा है रे कानों वाली चमके है रे Aman dan semua orang bernyanyi dan menari, namun tiba-tiba kondisi Aman sangat ngedrop. Dia dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya Aman telah tersadar namun dirinya harus tetap dirawat. Sementara itu Naina dan Rohit mendatangi pusat perbelanjaan. Di sana Naina membeli sebuah kalung. Tanpa diduga Naina bertemu dengan pria. Naina menyapa pria dan mengenalkan dirinya bahwa dia adalah teman Aman. Pada saat itu Naina masih menganggap pria adalah istri Aman. Naina menanyakan apakah Aman ada di sini. Pria terkejut dengan pertanyaan itu. Dia mengenalkan suaminya yang bernama Abai. Seketika Naina tahu bahwa pria bukanlah istrinya Aman, dan Aman telah membohonginya. Kemudian Abai menjelaskan bahwa dia dipertemukan oleh Aman, dan Aman saat ini tidak memiliki banyak waktu. Dia memiliki penyakit yang sangat berbahaya. Aman hanya memiliki waktu yang tinggal beberapa hari saja. Mendengar hal itu Naina sangat syok. Dia kembali mengingat kata-kata Aman. Naina pergi dengan perasaan hancur. जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता Sementara itu pria menghubungi Aman. Dia menjelaskan semua yang telah terjadi dengan Naina. Aman segera bangkit dan meninggalkan rumah sakit. Aman menemui Rohit, tapi Rohit justru memarahinya. Karena sebenarnya Aman yang sangat mencintai Naina namun melibatkan dirinya. Tapi Aman menegaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk bersama dengan Naina. Kemudian Aman menemui Naina. Kini Naina tahu bahwa Aman sangat mencintai dirinya. Sambil menangis dan memeluk Aman. Beberapa hari kemudian pernikahan Naina dan Rohit pun dilaksanakan. Aman terus mendampingi Naina. Hingga acara selesai, Naina terus mengeluarkan air matanya. Beberapa hari kemudian, Sin telah berganti ke rumah sakit. Di sana Aman dibangunkan oleh ibunya.
karena teman-temannya datang menjenguknya. Semuanya menangis melihat kondisi Aman. Naina tak kuasa menahan air matanya. Rohit mendampingi Aman. Di sana Aman menitipkan Naina kepadanya. Hal itu semakin membuat kesedihan di antara keduanya. Dan tiba-tiba Rohit berteriak nama Aman. Namun Aman kembali membuka matanya. Dia mengatakan bahwa dia belum meninggal. Keduanya kembali tertawa. Begitulah Aman, tidak pernah menginginkan orang lain ikut sedih karenanya. Kemudian Aman memejamkan matanya untuk yang terakhir kalinya. "20 tahun kemudian, Naina hidup bahagia dengan Rohit. Dia telah dikaruniai anak. Naina kemudian mengakhiri ceritanya dan mengatakan bahwa Aman telah menjadi cinta pertamanya dan juga cinta pertama bagi Gia. Dan film pun selesai. है ना जिया?